Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang En di sini pada segmen Tanya Bang En yang kedua. Jadi, pertanyaan apa saja yang sudah masuk dan seperti apa jawabannya? Tonton terus videonya sampai habis. Seperti janji saya sebelumnya, bagi mereka yang bertanya di tweet yang saya buat, di postingan yang saya buat, saya akan mempromosikan cerita mereka yang berada di Wattpad. Nah, kebetulan sebenarnya kemarin minggu lalu ada 10 pertanyaan yang masuk. Namun yang mengirim link cerita di inbox saya hanya 2 orang. Nah, seperti apa cerita mereka dan genre apa saja? Untuk kedua ini mereka dua-duanya ya secara kebetulan bergenre fantasi. Seperti apa ceritanya? Seperti berikut. Memang saya belum membaca cerita mereka berdua, tetapi jika dilihat dari jumlah readernya, jumlah view, jumlah pembaca, menurut saya kedua cerita ini sangat worth it. Dan salah satunya yaitu cerita tentang mitologi ya, mitologi itu sudah sampai 1 juta kali dibaca. Nah, untuk membuktikannya kalian bisa membacanya sendiri di Wattpad ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, sudah ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan utama kita, yakni mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar tweet saya. Oh iya, sebentar. Ya, sudah. Tadi saya lupa ya, masih menggunakan baju tidur. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, pertanyaan pertama dari Eko Ragil. Seperti yang kalian lihat di atas ya, intinya sebenarnya minta kiat atau tips dari saya bagaimana mendobrak mental calon penulis yang bersembunyi di balik kedok aku ini masih penulis pemula, buat berani maju berkarya ketimbang terus mengeluh tidak mendapat pembaca di media sosial setiap hari, selain dengan cara menyemangati dan kasih motivasi positif. Jadi selain dengan menyemangati dan memberi motivasi positif adalah dengan cara menanyakan tujuan dia dalam menulis. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu tujuannya, maka kita tidak akan pernah termotivasi untuk melakukan lebih. Nah, ketika kita sudah mempunyai tujuan dan tujuan itu kuat, besar, maka tanpa perlu berlindung di balik aku masih penulis pemula pun kita akan dia sendiri akan berbuat lebih keras untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi itu ya jawaban yang pertama, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Suwoko Sayan. Pertanyaannya, saya selalu kesulitan untuk membangun feel dalam bercerita. Setiap kali mencoba menulis adegan sedih, jatuhnya menjadi cering. Pun saat menulis komedi, tak beda jauh. Saya selalu berpikir bagaimana penulis lain mengatasi hal ini. Terlebih Bang Enrico, saya ingin tahu bagaimana cara Anda untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Jadi masalahnya di dalam membangun feel ya. Dan misalnya menulis adegan sedih, jatuhnya malah cering. Cering itu apa ya, aneh lah. Terus saat menulis komedi tak jauh berbeda. Jadi kalau dari saya ya, karena bertanya cara mengatasinya terlebih dari cara saya mengatasinya. Kita sebelum ingin membuat suasana yang sedih, membuat suatu scene yang sedih, kita membangun dulu suasana sebelumnya dari narasi tentunya ya, pastinya. Jadi buatlah narasi yang membangun kesedihan sebelum masuk ke dalam scene, apalagi dialog. Nah, ini cara saya untuk salah satunya membangun feel di dalam cerita. Kita ambil contoh, kalau kalian tahu film One Piece ya, saat S, abangnya Luffy, si tokoh utama, abangnya si tokoh utama mati, itu sebelum masuk ke scene si S mati, di sebelumnya itu ditunjukkan banyak
flashback mengenai kedekatan antara si Luffy dan si Ace. Nah, itu yang membuat kita tersenyum bahagia, merasakan mereka begitu dekat. Namun, di saat scene sedihnya dimunculkan dan Ace mati untuk melindungi si Luffy, nah itu feel sedihnya sangat terasa. Sangat terasa. Saya, walaupun itu film anime ya, film kartun lah ibaratnya kata orang tua, film anak kecil, tapi masih ditonton, nah gitu. Saya juga masih merasa sedih. Saya nangis. Nah, itu hebatnya. Jadi jangan membuat kita tiba-tiba scene sedih di tempat yang kita inginkan, tapi bangun dari sebelumnya. Nah, itu kiat dari saya ya. Jadi semoga membantu Bang Suwoko. Ini adiknya Goku ya, Saiyan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Sparky Yuki ya. Nah, ini juga salah satu teman online saya, teman FB, teman literasi juga, dan penulis cerita azab. Cerita azabnya bagus-bagus dan menegangkan. Oke, pertanyaan darinya adalah, kenapa penulis romance susah banget mau buat cerita fanfic? Fanfic di sini maksudnya adalah fiksi remaja ya, horor dan misteri. Karena sejujurnya aku penulis romance yang nggak bisa nulis cerita misteri dan horor. Oke. Jadi kenapa penulis romance susah banget buat cerita fanfic horor dan misteri? Dia seorang penulis di genre romance dan mencoba ingin menulis di genre lain, tetapi sangat sulit. Nah, itu kenapa? Kenapa? Pertanyaannya hanya kenapa ya? Kenapa? Karena dia sudah lama bergelut di dalam genre romance tersebut. Jadi ibaratnya dia sudah terbiasa makan nasi, tapi tiba-tiba ingin mencoba mengubah makan gandum. Misalnya, makan roti kayak orang barat misalnya. Nah, seperti itu akan sangat sulit karena dia sudah terbiasa dan itu sudah menjadi zona nyamannya. Tapi di dunia kepenulisan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sebenarnya adalah dengan latihan kita melatih menulis genre lain. Cara melatihnya gimana? Perbanyak membaca cerita genre lain. Misalnya kamu mau Sparky Yuki mau nulis genre horor, perbanyak baca cerita horor, dan jangan hanya membaca karena kamu kan penulis, tapi pelajari strukturnya, bagaimana pembagian plotnya, bagaimana membangun suasana horornya, itu yang dipelajari. Nah, setelah itu kamu biasakan menulis. Pastinya kalau tidak dilatih dengan menulis, kamu juga tidak akan terbiasa. Jadi jangan langsung mencoba novel panjang, tapi buatlah dengan cerita pendek terlebih dahulu. Itu cara latihannya ya. Oke, itu saja jawaban untuk Sparky Yuki. Sudah 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang keempat dari Azmira Azren. Kenapa tiap kali kita baca ulang tulisan kita malah ngerasa insecure? Padahal saat awal menulis kita udah yakin banget itu tulisan keren. Dan banyak juga reader yang memuji bahwa tulisan itu ngefeel dan ngena banget buat mereka. Sampai mereka nangislah baca cerita kita. Sementara kita aja ngerasa sedihnya di mana. Oke, jika kamu merasakan hal tersebut, saya ingin mengatakan bukan hanya kamu, saya juga begitu, ya. Jadi itu hal yang wajar dirasakan dari setiap penulis, dan saya rasa bukan hanya saya, kamu, tapi yang lain juga begitu. Karena kita dalam diri kita masih ada rasa ketidakpercayadirian. Nah, meskipun kadar ketidakpercayadiriannya itu berbeda setiap orang. Ada yang ketidakpercayadiriannya besar, ada yang ketidakpercayadiriannya kecil. Nah, itu masalah
hanya masalah bagaimana kita mengatasi rasa ketidakpercayaan diri kita. Jadi solusinya dari saya hanya coba tingkatkan lagi kepercayaan diri kamu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, datang dari Satrio Ilham. Kita semua tahu bahwa setiap cerita membutuhkan referensi dari berbagai literatur, penelitian, diksi beragam, dan pengimajian yang tepat. Dari berbagai aspek tersebut, menurut Mimin, genre apa yang sekiranya membutuhkan hal tersebut paling banyak dan dianggap paling sulit di antara genre lain? Terima kasih. Maksudnya di sini ya, saya rangkum adalah soal riset. Jadi seorang penulis itu bukan lagi seharusnya ya, tapi wajib melakukan riset ceritanya sebelum memulai menulis. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya asal menulis. Walaupun ini cerita fiksi ya, walaupun yang kita buat adalah sebuah cerita fiksi, namun kita tidak boleh mengabaikan fakta-fakta ilmiah yang ada di dunia nyata. Kecuali cerita kalian fantasi. Misalnya, seorang anak berumur 15 tahun itu harusnya berada di tingkatan SMP, bukan? Nah, bagaimana jika kalian buat dia umur 15 tahun sudah lulus S2? Masuk akal? Tidak, bukan? Nah, kecuali jika kalian ingin menulis cerita fantasi, boleh saja membuatnya seperti itu. Jadi anggap saja walaupun umurnya 15 tahun, sebenarnya dia udah tua, kayak Edward Cullen, hidup abadi. Yang tersulit adalah fiksi ilmiah. Yang kedua menurut saya adalah historical fiction. Nah ini ya menurut saya. Tapi kembali lagi, semuanya bisa menjadi sulit jika kita membutuhkan sebuah detail yang sangat kompleks. Oke, ya sudah sampai di akhir. Tidak terasa ya, kecuali video sebelumnya 20 menitan. Nah, semoga apa yang saya jawab itu memuaskan kalian dalam bertanya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe jika kalian beranggap video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Dan tetap jaga kesehatan. Bye.